Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih. Wa hadana ila azimi syariatih. Wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Subhanallah bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimatih. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga hari ini mengawali hari dengan aktivitas ibadah dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Amin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan setiap amal yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang rutin, salat, zikir, tadarus dan sebagainya, atau ibadah ghairu mahdhah lainnya yang mendatangkan manfaat kepada masyarakat, kepada sekitar, kepada tetangga dan sebagainya, semuanya dikabul oleh Allah menjadi amal-amal yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan di yaumil qiyamah. Insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya, ya. Begitu banyak amalan-amalan yang memang ada yang kita sadari, tapi juga ada amalan yang kita tidak sadari bahwa itu adalah sebuah kebaikan untuk orang lain. Betul ya? Ya. Atau mungkin ada sebuah amalan yang bagi seseorang itu biasa saja, nggak berarti. Tapi bagi orang yang melihatnya atau yang merasakan dampak amalan kita, Masya Allah itu sebuah eh, amalan yang besar sekali. Maknanya buat dirinya. Bagi kita memberikan uang 5.000, 10.000 pada seseorang mungkin enteng saja, biasa saja. Tapi bagi orang yang saat itu sangat membutuhkannya, memerlukan, bisa jadi itu sangat berarti baginya. Ya. Dan disitulah ada sebuah catatan amalan yang sangat mulia ketika amalan itu rasanya kita belum melakukannya atau tidak seberapa, tapi bagi orang lain berdampak besar. Ya. Dalam kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa la amala arjalil qulubi min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Artinya tiada amal yang lebih berpeluang, lebih berpeluang diterima oleh Allah daripada amal yang tidak kau sadari. Ya. Amal yang kita tidak sadari. Artinya sudah apa ya? Rutin yang kita lakukan nggak sadar bahwa itu sebuah amal. Yang penting tidak kita lakukan. Wa yuhtaqaru indaka wujuduh dan tidak berarti di matamu, tapi berdampak bagi orang lain. Ya. Ya. Apa amal yang tidak kau sadari adalah ya amal yang dibimbing oleh Allah, dilakukan eh, oleh Allah, ya seolah-olah amal itu tidak kita lakukan, tidak disadari karena sudah dibimbing, sudah dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau amal yang tidak berarti di dalam mata kita, ya. Amal yang tidak apa ya? Kita tidak jadikan itu sebuah sandaran. Ya beda dengan amal yang kita niatkan benar-benar gitu ya. Wah, ini berharap pahala puasa misalnya. Tapi ada sebuah amalan kita niatkan karena Allah, tapi itu seolah-olah itu biasa aja, tidak.
tidak berharap banyak dari amalan tersebut. Justru disitulah amalan yang berpeluang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah keinginan tidak tidak terlalu berharap dengan amalan yang kecil itu nanti ya, tapi justru amalan kecil yang eh, tidak diharapkan, dalam artian tidak diharapkan itu sebuah amalan yang diandalkan nanti. Tapi amalan itu bisa jadi sebuah amalan yang justru berat timbangannya. Karena kita lakukan bukan berharap sesuatu, tapi memang ya sudah kita lakukan sebuah amalan yang genuine ya. Kalau dalam DNA talent itu ada namanya genuine, sudah ya apa adanya, fitrahnya seperti itu. Ya. Dan itu biasanya insya Allah itu tidak ada cacat, dalam artian tidak ada unsur riya, karena merasa apa yang saya pamerkan sini biasa aja kok gitu ya. Jadi artinya kita tidak boleh meremehkan sebuah amalan ya, sekecil apapun itu, asalkan kita lakukan karena Allah, karena bisa jadi amalan itu justru yang diterima oleh Allah. Kita kan tidak tahu amalan mana di antara amal-amal kita ini yang diridhoi oleh Allah. Betul ya? Ya. Bisa jadi amalan yang tidak kita sadari tadi, atau yang kita anggap biasa saja, ya. Tapi justru amalan itu berdampak besar, dan kemudian orang yang merasakannya eh, mendoakan kita selalu, ya, Masya Allah. Dan itu biasanya terjadi ketika orangnya sudah tiada dan orang merasakan kehilangan akan hal tersebut. Nah, itu. Ikhwatal iman ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun yang juga paling penting juga yang kita sadari adalah bahwa ya yang kita lakukan itu disertai dengan zikir, zikir, terus berzikir, gitu ya. Lisan kita tidak pernah berhenti untuk berzikir, menyebut Allah. Sehingga dengan demikian apa yang kita lakukan itu, kita itu ada mengingat Allahnya, gitu ya, mendahulukan mengingat. Gak pernah berhenti untuk berzikir. Lisan kita yang berzikir, hati kita berzikir. Karena kata para ulama, memang zikir itu adalah ya jalan terdekat menuju Allah. Ya, jalan terdekat menuju Allah. Karena itu jangan pernah berzikir. Karena kadang ada orang yang eh, bah, berzikir banyak, tapi hatinya lalai, hatinya nggak ingat, cuma mulutnya aja berzikir. Ya tidak apa-apa daripada kemudian kita sama sekali tidak berzikir dengan alasan hatinya tidak ikut berzikir. Sudahlah hatinya ikut berzikir, lisannya pun juga tidak berzikir. Nah itu kan dua kali kalinya. Jadi nggak apa-apa. Ya, dengan harapan mudah-mudahan dengan lisan kita berzikir, Allah tuntun pikiran kita, Allah tuntun hati kita ikut berzikir. Jadi bukan alasan, misalnya sama juga misalnya, oh, kalau ada orang mengatakan ini sholat terus tapi nggak apa namanya nggak khusyuk, sholatnya nggak, kemudian habis sholat lalu ngomongin orang, lalu dengan alasan itu kemudian udahlah nggak usah sholat misalnya. Nah itu justru malah eh, dua kali gitu ya. Ya justru tetap sholat dan harus selalu sholat, terus berdoa mudah-mudahan justru dengan sholat itu kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebagaimana tujuan sholat diantaranya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Hikam Ibnu Athaillah mengatakan, la tatrukiz dzikr ya ada huduri kama Allah fi. Artinya janganlah engkau meninggalkan zikir atau mengingat Allah hanya karena ketidakhadiran hatimu di hadapan Allah saat berzikir. Jadi jangan tinggalkan zikirnya. Lianna ghaflataka an wujudi dzikri asyaddu min ghaflatika fi wujudi dzikri. Karena kata beliau, kelalaianmu dari zikir kepadanya lebih buruk daripada kelalaianmu di saat berzikir kepadanya. Ya. Di saat berzikir hati kita nggak bisa hadir, nggak bisa tenang khusyuk misalnya, ya meskipun gitu. Tapi
Terus itu lebih bahaya daripada kita tinggalkan zikir sehingga tidak ada perantara untuk masuk dalam. Ini sama juga misalnya, oh, begitu ada orang minum air tapi nggak apa ya, tetap haus. Apakah kemudian ya udah nggak usah minum, haus juga kok, kan gitu. Jadi tetap minum aja, tetap zikir meskipun hatinya belum hadir di dalam berzikir tersebut. Ya, kata beliau, atau ilah fa'asa ayyarfa'aka min dzikrin ma'ujudi qaflatin ila dzikrin ma'ujudi yaqzatin. Wa min dzikrin ma'ujudi yaqza ila dzikrin ma'ujudi hudurin. Wa min dzikrin ma'ujudi hudurin ila dzikrin ma'ujudi ghaibatin amma siwal madhkur. Ya, artinya ada tahapannya beliau di sini, ya. Semoga dengan berzikir meskipun hanya lisannya yang berzikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau asmaul husna, dia berzikir meskipun baru lisan, belum sampai di hati, ya semoga dengan demikian, kata beliau, Allah berkenan mengangkat, mengubah dari zikir dengan lisan, lalu kemudian belum hadir hatinya, masih ada lalai. Mudah-mudahan Allah angkat dari yang lalai tadi itu, mengangkat menjadi zikir yang disertai dengan yakzo, kesadaran. Sadar apa yang diucapkan itu sadar. Ya Rahman, ya Rahim. Sadar, ingat, oh Allah itu Maha Pengasih. Ya, bukan hanya lisan, tapi ada kesadaran. Lalu kemudian Allah angkat lagi dari zikir yang disertai kesadaran menuju zikir dengan hadirnya hati. Hadir hati, merasakan, ya, ya Allah yang Maha Besar itu dirasakan tentang kebesaran Allah, merenungi tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian diangkat lagi dari zikir yang disertai hadirnya hati menuju zikir yang lalu kemudian mengabaikan selain Allah. Ya. Jadi yang lain-lain itu kemudian dia lupa karena dia sudah hanyut di dalam ingatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu tidak mustahil. Kata Allah dalam surat Ibrahim, "Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz," dan yang demikian itu bagi Allah tidaklah sukar. Bagi Allah memungkinkan. Itu kalau para ahli sufi, ya memang zikirnya tahapannya sudah seperti itu gitu ya. Sudah nggak ingat yang lain, dia zikirnya pada Allah. Mungkin tahapan kita ya paling tidak di tahapan kalau yang pertama terus lakukan, mudah-mudahan masuk ke tahapan kedua dan ketiga. Ya. Jadi ada tahapan pertama apa tadi? Zikir hanya mulutnya, lisannya. Lalu tahapan kedua zikir dengan sadar, oh ya saya sebut ini adalah nama Allah. Tahapan ketiganya zikir disertai dengan apa tadi? Kehadiran Allah. Hadiran, ya hudur, kehadiran. Ya, tahapan yang tingginya tuh nggak ingat lagi selain hanya Allah saja. Ya, Masya Allah. Kalau Bu Ari mungkin sudah sampai di situ lah, Insya Allah. Aduh, malu Ustadz. Ya, Masya Allah. Jadi di 2 pekan sebelumnya insya Allah kita membahas nama Allah yaitu Al-Waris, ya kalau salah. Al-Waris, ya. Al-Waris, Asmaul Husna yang ke-97. Al-Waris dari kata waritha yaritu. Jadi Allah itu zat yang maha abadi, zat yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini termasuk diri kita, ya. Dan Allah itu setelah semua ini tiada, semua ini binasa, semua makhluk ini tiada, semua makhluk binasa, maka yang kekal abadi hanya Allah. Dan saat itulah kemudian Allah Al-Waris, ya pemilik memang semua ini, kembali kepada Allah. Sehingga dalam hukum mawaris itu, hukum faraid atau mawaris itu, ya aturannya kembali kepada Allah karena Allah pemilik, Allah Al-Waris, ya, yang abadi, yang berhak mengaturnya, menentukannya adalah Allah. Wa inna lanahnu nuhyi wa numit wa nahnul warithun. Ya. Kami yang menghidupkan dan mematikan dan kami pula yang al-warithun, kami yang mewarisi.
Ya. Inna nahnu narithul ardu wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Kami yang mewarisi bumi dan semua yang ada di atas dan semua dikembalikan kepada kami. Allah al-Waris. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam agama Islam itu meyakini bahwa semua harta di dunia ini milik siapa? Milik Allah. Ya, milik Allah. Itulah Allah al-Waris, milik Allah. Jadi sebenarnya kalau ada istilah hak hak milik ya, apalagi hak guna, Nah, usaha. HGU ya, usaha, Oke. ada hak pakai. Ya, Hmm. yang sebenarnya kita ini hanya hak apa? Hak Hakikatnya pakai, hak pakai guna, aja, Yang pakai dipinjam kan, hak pakai, hak hak pakai. menggunakan. Ya, karena hak milik sejatinya adalah punya tidak Allah. Allah. Ya. Cuman kita ini memanfaatkan apa yang Allah karuniakan. Itu hukum harta dalam Islam ya. Hakikatnya sekali lagi hak milik Allah. Bukan berarti kemudian dengan alasan itu kemudian kita ambil harta orang ini nganggur gitu ya, tanah nganggur langsung tiba-tiba, oh saya punya hak pakai gitu, milik Allah. Ya tentu ada aturan-aturannya untuk menjaga keharmonisan. Ya. Ya. Jadi menggunakan harta materi itu milik Allah, kita memiliki hak untuk memanfaatkannya berdasarkan ketentuan Allah. Ya. Berdasarkan ketentuan Allah di sini tidak menzalimi orang lain, saling menghormati, menghargai orang lain, tidak mengambil harta orang lain dengan zalim dan sebagainya. Sehingga seseorang yang meninggal dunia ya pada detik itu juga wafat, maka dia putus hubungan dengan harta. Putus hubungan dengan harta. Ya. Dan harta itu kembali kepada pemiliknya. Siapa pemiliknya? Allah. Ya Allah. Allah. Ya. Pemiliknya kembali kepada Allah, Pak. Ya. Maksudnya apa? Kembali kepada ketentuan Allah. Siapa yang berhak melanjutkan ya, sebagai keluarga yang mewarisi harta almarhum ini, ya ketentuannya Allah karena Allah yang al-waris, Allah yang menentukan. Di surat An-Nur ya, 12, 13, 14. Allah al-waris. Ya. Jadi Allah yang berhak menentukan kepada siapa harta tersebut diwariskan. Berapa banyak harta itu dibagikan, didistribusikan. Itulah hukum Allah. Ya, hududullah, ketentuan Allah. Bagaimana ketentuan Allah? An-Nisa ya, 13, 12. Jadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah al-waris. Alhamdulillah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita lanjutkan bahasan kita yaitu Allah Ar-Rasyid. Allah Ar-Rasyid. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'alim. Dalam surat Al-Baqarah 256. Ya. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Ya, sekali lagi di sini tidak ada paksaan dalam menganut masuk Islam. Ya. La ikraha. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sesungguhnya telah jelas perbedaan. Ar-rusydu minal ghayy, jalan yang benar, kebenaran, minal ghayy, dengan jalan yang sesat. Jadi ada kalimat ar-rusydu. Jadi kata ar-rasyid itu dari kata rasyada, yarsyudu,
Kemudian ar-rusdu ini adalah kata sifatnya. Ar-rasyid menjadi ismul fa'il atau kata subjeknya di situ. Ya. Ar-rusdu, ya. Kebenaran. Ar-rasyid berarti di situ adalah berarti ada makna tepat, ya, atau cerdas, pandai. Ar-rasyid, tepat keputusan, tepat tindakan, sesuai. Nah, kita menyebutnya biasanya orang yang pandai itu ya perbuatannya, kemudian tindakannya itu tepat, sesuai. Ya. Ar-Rasyid bisa juga dimaknai bahwa dia Allah maha menunjukkan, maha memberikan petunjuk. Atau bermakna Allah menunjukkan kepada siapapun di antara hambanya kemana apa yang dikehendakinya, ya, petunjuk jalan, sehingga orang itu tersebut tertuntun hatinya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga adalah karena Allah Ar-Rasyid. Ya. Dituntun dengan ilmu, dengan pengetahuan, atau dengan apapun Allah menuntun sehingga orang tersebut bisa tercerahkan menuju jalan yang benar, jalan hidayah Allah. Atau Allah tuntun seseorang itu lalu kemudian dia memiliki kemantapan hati, kekuatan jiwa, keteguhan, sehingga sempurna ilmunya, pengetahuannya, dan dengan demikian dia bisa bertindak, dia bisa bersikap yang tepat. Ya, dia berada di dalam bimbingan Allah, petunjuk Allah. Ya, kata-katanya dibimbing, pikirannya dibimbing, tindakannya dibimbing. Itulah karena dia berada di dalam bimbingan Allah Ar-Rasyid. Kalau hubungannya dengan ayat Allah tadi, Al-Baqarah ayat 196, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Ya. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Kenapa? Karena memang sudah jelas, sudah ada, ya, sudah jelas, nampak jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat. Sehingga orang itu yang mau pilih mana sudah ada pilihan, tinggal kau pilih. Kalau jalan ini, agama Islam ini jalan yang benar, ya, ini jalan yang sesat. Ya. Orang itu bisa memilih, sehingga ya orang yang dengan hatinya bersih, pikirannya jernih, maka ia akan tanpa paksaan pun dia akan memilih, ya, mendapatkan hidayah, tuntunan tadi, bimbingan tadi untuk teguh hatinya di dalam agama Islam, meskipun tidak ada paksaan. Faman yakfur bit-taghut. Lanjutan ayatnya, faman yakfur, dan barang siapa, ya, maka barang siapa yakfur, ingkar kepada taghut. Taghut itu ya kesesatan, jalan yang sesat, atau selain Allah, ya, kekufuran, taghut. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, ya, dia mengingkari taghut, hal-hal selain Allah, keingkaran, kekufuran dan sebagainya, hal-hal yang menyesatkan lainnya, dan dia memilih yu'min billah, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka dikatakan bagi dia, maka orang tersebut dikatakan sungguh telah istamsaka. Istamsaka itu berpegang, ya, dia sudah memegang teguh bil urwatil wuthqa, tali yang sangat kuat. Dia sudah berpegang, bersandar kepada tali yang kuat. Lan fisomalah, yang tidak akan putus. Wallahu samiun alim, Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi di antara orang yang dibimbing Allah oleh Allah Ar-Rasyid, ya, Allah yang maha pandai, yang tepat tindakannya, di antaranya Allah menuntun seseorang itu untuk teguh pendiriannya, istiqomah dalam hatinya, dalam keputusannya, ya, sehingga dia bisa memilih antara yang benar dan yang salah,
dia bisa meninggalkan yang buruk-buruk, togut-togut tadi itu, ya. Sekali lagi togut itu semua ya selain Allah, ya. Ya, hal-hal yang melalaikan kita daripada Allah. Wa yu'min billah, ada yang berada di jalan Allah, beriman kepada Allah, maka itulah orang-orang yang istamsaka bil urwatil wuthqa, yang berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Lan fisomalha, tidak putus. Ya. Dan tinggal kita berdoa semoga kita istiqomah di jalan itu. Ya. Karena hati itu kan taqallub, bolak-balik, ya. Masumiyal qalb illa li taqallubihi, tidak disebut qalb hati illa karena dia taqallub, bolak-balik, ya. Karena itu kita mohon pada Allah supaya diberikan bimbingan, hati kita istiqomah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala Gini, ala dinika. Ya Allah, tetapkan hatiku atas agamamu ini, ya Allah. Taatan kepadamu, ya Allah. Senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rasyid, yang membimbing ke jalan yang benar, ya. Sehingga kita cerdas. Orang yang terbimbing itu kan disebut cerdas. Faham mana yang benar, mana yang salah. Betul nggak? Ya. Contoh begini, ya. Kita metaforakan begini. Bekas bom di Hiroshima, ya, Nagasaki, bom apa? Atom, ya. Atom, betul betul Bu, ya. Iya, sama tuh. Pertanyaannya, dampaknya sangat mengerikan. Hingga saat ini masih ada nggak? ada Ustaz. Saya ada. Nuklirnya, dampak ya. Bahayanya pun juga demikian bekasnya. Ya. Orang yang cerdas, orang yang pandai, kira-kira berani nggak mendekat di tempat tersebut? Tidak, Kenapa? kena Karena dia radiasi. Radiasi, tahu Nah. radiasi, tahu bahayanya kan? ya, Berarti dia cerdas, tahu nggak? cerdas. Oh, cerdas. Karena dia Berarti tahu, dia berpikir. sehingga dia menghindar dari hal-hal yang buruk, yang negatif. Tapi kalau orang yang mendekat saja, ya, karena ada sesuatu yang menggiurkan situ secara materi dan sebagainya, ya, kalau kemudian dia mendekat, mendekat, ya, dia sebenarnya termasuk cerdas atau sebaliknya? Baliknya. Dia termasuk orang yang selalu Cerdas atau kebalikannya, bodoh? Baliknya. Iya kan? Dia tahu bahaya, dia tahu Sombong dampak dia. radiasinya, tapi dia terus mendekat. Ya kan? Berarti Ya. dia cerdas atau tidak cerdas? Tidak cerdas. Ya, jadi tanda ar-rasyid, orang yang orang yang terbimbing hatinya dan dia cerdas, dia pandai dalam kehidupan ini adalah dia bisa memilih antara yang benar dan yang salah. Yang baik dan benar itu dia pilih, yang salah dia bisa meninggalkan. Kalau Allah sudah berikan perintah, dan perintah ini membawa kita kepada kebaikan dan kepada surga, ya maka orang cerdas itu memilih yang itu. Oh, kalau saya lakukan perbuatan yang ini, amal yang ini akan berindikasi akan membawa saya kepada kebaikan, kepada surga. Kalau saya pilih yang ini, jalan yang kiri ini, maka ini akan berindikasi saya dalam bahaya nih. Ya. Dalam bahaya apa? Bukan hanya dunia, ada dipertanyakan di dalam kubur, ya. Kemudian kelak di yaumil qiyamah, neraka, gitu ya. Maka orang yang cerdas sebenarnya dia pilih yang mana? Surga. Jalan yang ke surga, jalan kebaikan. Meskipun bisa jadi secara material untungnya banyak yang jalan kiri gitu. Tapi orang cerdas akan berpikir ini ada dampaknya bukan hanya saat-saat tapi jangka panjang di alam kubur, di akhirat kelak. Di situ. Jadi cerdas dan pandai yang sejati itu dia berpikir ke sana, bukan hanya berpikir tadi
keuntungan sesaat ketika ada bom atom itu bekas, ya yang dia pikirkan radiasinya kan itu berkepanjangan Bu ya, radiasi itu kan tidak bisa jadi tidak saat itu langsung, ada yang langsung tapi ada yang berkepanjangan, ya menghisap apa namanya asap gitu ya. Asap apa saja lah ya, polusi gitu ya. Ya, termasuk mungkin polusi asap rokok misalnya, itu mungkin tidak saat itu, betul? Ya. Ya. Terus berkepanjangan, akhirnya kemudian berdampak buruk dalam kesehatan dan kehidupan. Ya. Nah, orang yang dibimbing oleh Allah, dia akan mampu membedakan mana yang jalan yang benar, jalan yang salah. Ya, Allah Ar-Rasyid membimbing kita. Sehingga apabila seseorang itu pandai, cerdas di dalam memilih jalan hidupnya, jalan kebaikan, maka dialah orang yang di dalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berpeganglah kepada jalan Allah ini, ya. Istamsik bil urwatil wuthqa, bahasanya dalam surat Al-Baqarah 256, berpeganglah kepada tali yang kuat, tali keimanan kepada Allah yang tidak putus lagi. Apalagi yang kita tunggu Bapak ya, tanda-tanda di sekitar kita sudah satu persatu, Masya Allah, ya, saudara kita, kerabat kita, sahabat kita sudah mendahului, gitu ya. Ya, kan saatnya itu juga akan datang kepada kita, betul nggak? Ya, ada saatnya nanti akan menimpa siapapun, gitu ya. Ya. Kemarin kita menghantarkan, hari ini menghantarkan si fulan lagi dan sebagainya. Suatu saat ya kita yang dihantarkan. Maka mari kita istiqomah dalam kebenaran, dalam hidayah yang Allah sudah berikan, Allah tuntunkan ini, ya tidak putus lagi, ya lan fisomalaha, tidak lagi melepaskan tali yang sudah kita pegang kokoh ini, keimanan kepada Allah, ya. Dengan zikir tadi yang terus menerus, ya, dengan amalan-amalan baik yang lain tadi, ya itu insya Allah akan membuat kita istiqomah di jalan kebaikan, jalan kebenaran. Amin. Kemudian di dalam surat Al-Jin, surat ke-72 ayat 10, wa anna la nadri asyarrun uridu biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Sesungguhnya kami itu maksudnya para jin, tidak mengetahui penjagaan, ya, penjagaan Allah, ya, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Ini ada kalimat rasyada, ini juga adalah kata sifat, ya, tentang kebaikan. Kebaikan yang dibimbing oleh Allah, kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Jadi Ar-Rusydu atau nama Allah Ar-Rasyid ini adalah ketepatan tindakan Allah, dan kemudian ketika ada manusia yang memiliki hal tersebut, maka itu adalah karena bimbingan Allah Subhanahu. Dan Ar-Rasyid, orang yang dituntun, ya, petunjuk jalan yang benar, panduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang dituntun untuk jujur, ya, itu karena Allah yang menuntunnya. Allah mengatur yang terbaik, yang tepat. Sebagaimana tadi Allah tidak memaksa hambanya untuk memeluk agama. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan jalan yang benar. Allah sudah utus para nabi dan rasul untuk menuntun, dan sudah jelas jalan yang benar itu. Dan hari ini kita sudah berada di jalan yang benar itu. Tetaplah kita istiqomah di yang baik, jalan yang benar ini. Sampai kapan? Ya sampai Dipanggil. panggil. Ya. Jadi Ar-Rasyid,
berarti Allah adalah Maha menunjukkan. Allah yang menunjukkan kepada hambanya, kepada kita, yang insya Allah kita adalah hamba-hamba yang dikehendaki Allah, dikehendaki dalam artian diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita tetap berada dalam keimanan untuk mengikuti petunjuk. Jadi orang yang terus mencari kebenaran, mencari jalan, mencari mana yang tepat, yang benar, dia sebenarnya sedang berada di jalan Allah, ingin mendekat kepada Allah Ar-Rasyid. Mencari kebenaran dan bergantung hanya kepada Allah, hanya meminta kepada Allah. Sesungguhnya dia sedang berada di dalam jalan yang dituntun oleh Allah Ar-Rasyid. Saya teringat dengan kisahnya para Ashabul Kahfi gitu ya. Kalau kita lihat di surat Al-Kahfi ayat 10. Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini doanya para Ashabul Kahfi. Idh awal fityah. Ingatlah ketika al-fityah itu jamak dari al-fata, pemuda. Fityah berarti pemuda-pemuda. Ingatlah ketika para pemuda itu awa itu berlindung ilal kahfi, ke dalam gua. Mereka berlindung, mereka lari dari penguasa saat itu yang zalim, kemudian berlindung ke dalam gua. Lalu kemudian faqalu, lalu mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Tuhan kami, atina, berikanlah min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu. Wa hayyi' lana, dan sempurnakanlah bagi kami min amrina, dari urusan kami ini rasyada, petunjuk yang lurus. Wa hayyi' lana min amrina rasyada, sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Jadi meminta petunjuk yang lurus, benar nggak tindakan ini, sesuai nggak kehendak. Ini bagus kita baca ya. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Mohon istiqamah petunjuk Allah di jalan yang benar di dalam segala urusan kita. Ya. Ikhwatal iman, bunda bapak ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Ar-Rasyid, yang maha pandai, yang juga dia yang mengilhamkan kepandaian, kecerdasan kepada manusia. Jadi kalau siapapun kita melihat ada orang yang cerdas, ya, pandai dalam segala hal, ya, sesungguhnya siapa yang memberikan kecerdasan kepada mereka? Allah. Termasuk kalau anak cucu cerdas gitu ya, kemudian ada orang yang memuji, ya, gimana jawaban sebagai orang tua, sebagai nenek kakeknya? Anak sopo iku? Lah iso. Ya boleh saja anak isopo, tapi kita jangan lupa bahwa kecerdasan, kepandaian itu sesungguhnya dari siapa? Dari Allah. Oh, kepandaiannya itu bersumber dari Ar-Rasyid. Ya. Jangan kemudian kita lupa dengan itu, ya. Jadi jangan mengagumi kepandaian manusia, tapi lupa dengan Ar-Rasyid yang menjadikan manusia itu pandai. Menjadi pandai. Alhamdulillah, dengan izin Allah dia bisa bertanding. Ya. Alhamdulillah, kembali kepada Allah. Tapi jangan juga kemudian alhamdulillah tapi sombong juga. Ya. Wah, selamat ya anaknya ranking 1. Kemudian kita jawab, alhamdulillah, siapa dulu dong? Nah, sombong itu. Ucapannya alhamdulillah tapi ada pasti ingin diakui.
siapa dulu dong? Kan saya yang ngajarin. Waduh. Jadi sambungannya bukan di situ. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini karena Allah yang bimbing dia, Allah yang menuntun dia. Karena kita pun tahu bisa mengajari anak, dari cucu, itu kan juga karena Allah yang membuat kita bisa tahu, bisa mengerti, bisa paham. Ya, jadi sepandai apapun manusia, ya sangat tidak berarti dibandingkan ya kecerdasan Allah, Ar-Rasyid. Jadi kita selalu memohon pada Allah agar diberikan kecerdasan. Karena dia pemilik kecerdasan yang paling sempurna. Ya, kita hanya dipinjamkan, ya. Sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan tepat dan sesuai. Itu karena Allah yang menuntun kita, membimbing. Ya. Semoga dengan memahami Allah Ar-Rasyid, ya, kita semakin meyakini dan tidak ragu tentang tindakan kita. Kalau ini benar, kita yakin, kita berpegang teguh tadi. Ya. Dan apapun yang Allah tentukan kepada kita yakin bahwa inilah ketetapan Allah, ketentuan Allah, dan tidak salah karena Allah itu Ar-Rasyid. Ya. Nggak usah khawatir. Allah sudah tentukan ini, Allah takdirkan qadarullahnya seperti ini, ya sudah kita terima karena Allah itu Ar-Rasyid. Nggak pernah salah. Ya. Apa namanya? Semua tidak pernah salah pokoknya. Tepat, sesuai, termasuk waktunya. Wah, ini harusnya nggak begini, ini harusnya seperti ini. Enggak, itu sudah tepat, sudah sesuai, momentumnya sudah pas. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang cerdas, ya. Cerdas dalam artian mampu membedakan mana yang baik, yang benar, dan kita memilih kebenaran. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran itu adalah sesuatu yang benar. Warzuqna ittiba'ah, dan anugerahkanlah kami kemampuan untuk mengikuti kebenaran. Wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kebatilan itu adalah sebuah kebatilan. Warzuqna ijtinabah, dan karuniakan kami kemampuan, kekuatan untuk menjauhi kebatilan tersebut. Semoga kita menjadi pribadi yang cerdas. Cerdas dalam kebaikan, dalam kebenaran. Insya Allah. Bapak Ibu ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita simpulkan untuk hari ini. Izin mungkin tidak panjang. Hari ini harus ada kegiatan di Ar-Rasyid, isim fa'il dari kata rasyada yarshudu, yang berarti pandai, maha pandai, cerdas, dan maha tepat tindakan. Ar-Rasyid juga bermakna maha menunjukkan. Maknanya yaitu Allah menunjukkan kepada hamba yang dikehendakinya sehingga mereka beriman. Menunjukkan kekuatan dan keteguhan, sempurna pengetahuannya, sehingga mampu bertindak dan bersikap dengan tepat dan memberikan bimbingan atau petunjuk dengan cara yang tepat. Dalam Al-Quran tadi di Al-Baqarah ayat 256, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'. Ya, kita temukan di sini kata ar-rusydu. Ar-rusydu dari kata dasar tadi rasyada yarshudu, rasyadan, rusdun itu kata sifat. Ya sarap. Di kata sifat ar-rusydu, ya. Ayam. Allah Ar-Rasyid yang menjadi subjek. Rawon barangkali juga Mas. Ya, juga di surat Al-Jin. Di surat Al-Jin
ayat 10, wa anna la nadri asyarrun uridu biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Ada kata rasyada. Sesungguhnya kami para jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan. Jadi ada sesuatu yang memang jin itu lebih dulu taunya dari kita. Dia mencuri kabar-kabar di langit gitu. Lalu kemudian dia bocorkan kabar-kabar yang dia ketahui itu kepada orang-orang tertentu, mungkin para dukun dan sebagainya gitu ya. Karena dia mencuri kabar langit. Tapi sesungguhnya nggak semuanya juga gitu ya. Ada yang Allah kehendaki mereka tahu, tapi juga banyak yang Allah kehendaki mereka tidak tahu. Iya. Sehingga para dukun itu nggak selamanya benar juga. Juga banyak yang nipunya, yang salahnya karena tadi ya, nggak semuanya juga dia tahu. Dalam surat Al-Kahfi ayat 10, doa tadi ya, id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rasyada lagi ya. Masyaallah. Jadi rasyada itu petunjuk kebaikan, jalan yang benar ya. Oke. Baik. Apa yang kita dapatkan dari nama Allah Ar-Rasyid, pengaruh positifnya, tidak khawatir menghadapi semua ketentuan Allah karena meyakini Allah itu selalu tepat tindakan waktu dan momentumnya. Ini tadi ya. Sesuai apa yang kita lakukan sudah sesuai dan tepat ya. Kita terima saja itu sebuah kehendak Allah, ketetapan Allah, takdir Allah, kita terima. Ini ya. Karena Allah Ar-Rasyid yang menentukan. Manusia bisa jadi kalau manusia menentukan sesuatu, misalnya seseorang yang bersalah divonis sekian tahun misalnya, mungkin kita akan protes, kenapa kok begitu sih, harus kan segini sebagainya. Ya karena manusia gitu ya. Bisa jadi memang salah, nggak tepat. Tapi kalau Allah yang menentukan, ya maka kita terima dengan sami'na wa ata'na. Karena itu pasti benar. Ya, tidak ada pilihan bagi kita orang yang beriman. Ya, ketika Allah sudah memberikan keputusan, Allah sudah memberikan hukumnya, maka yang kita ucapkan adalah sami'na wa ata'na. Aplikasi dalam kehidupan, terus belajar untuk menambah ilmu dan memperluas wawasan, bertambahnya usia kita imbangi dengan bertambahnya ilmu agama, bersikap bijak menghadapi permasalahan hidup, berlatih untuk bersikap tenang, ketenangan yang bersumber dari keyakinan kepada Allah akan melahirkan kesabaran dan kemampuan untuk mengendalikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan kemudian bisa kita amalkan. Insya Allah. Ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih, Coach. Sekali lagi mohon maaf, lahir batin hari ini karena ada aktivitas kegiatan terus pagi-pagi juga. Ini sudah siap-siap ya. Dan mudah-mudahan kita Iya, bisa ya. jumpa lagi. Ini adalah yang ke-98 dan kita tuntaskan Kurang satu kali. insya Allah. Gimana Pak Zainal? Iya, kurang satu. Ya, al-sobur. Insya Allah. Berarti harus sabar menunggu. Kurang satu kali lagi. Dilanjut mulai awal lagi, Ustaz. Masya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Baik, terima kasih untuk tanya jawab mungkin di pekan selanjutnya ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Dan sekali lagi kita bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan almarhumah Ibu Sawitri ya, diampuni segala dosanya, terima si Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surganya. Amin. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
واكرم نزلها وسع مدخلها ونقها خطاياها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Terima kasih. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Coach Pak. Aris.